Laboratorium adalah tempat di mana kita melakukan eksperimen, analisis, dan pengamatan terhadap bahan atau proses ilmiah. Di dalam lab, kita menggunakan berbagai alat dan bahan kimia untuk tujuan penelitian atau pembelajaran. Karena banyak bahan yang berpotensi berbahaya, keselamatan kerja dan pemahaman terhadap risiko seperti melalui MSDS sangatlah penting. Bayangkan kamu sedang membersihkan luka kecil di tanganmu dengan cairan antiseptik dan tiba-tiba muncul busa putih. Atau kamu pernah lihat cairan pembersih toilet yang tiba-tiba mengeluarkan gas dan terasa menyengat. Bahan yang sering terlibat dalam reaksi-reaksi seperti itu adalah hidrogen peroksida. Tetapi tahukah kamu, versi yang ada di laboratorium bisa jadi jauh lebih kuat, bahkan menyebabkan kebakaran, kerusakan mata, sampai mencemari lingkungan kalau salah ditangani. Hari ini, saya akan membahas bahan ini dari sudut pandang keselamatan laboratorium berdasarkan MSDS resmi. Jadi mari kita mulai. Berdasarkan MSDS dari Sigma Aldrich, bahan yang kita identifikasi yaitu hidrogen peroksida dengan kadar 30%. Dengan bentuk fisik, cairan tidak berwarna dan bau agak menyengat. Dengan kelas penyimpanan 5.1b, yaitu oksidator, dengan pH kurang dari sampai dengan 3,5, yang memang sangat asam, dengan densitas 1,11 gram per cm kubik, dengan konsentrasi 30-35%. MSDS juga menyebutkan bahwa bahan ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh konsumen, hanya untuk keperluan laboratorium. Hidrogen peroksida 30% diklasifikasikan berbahaya dengan dua label utama, yaitu H318 menyebabkan kerusakan mata serius dan H412 berbahaya bagi organisme perairan dalam jangka panjang. Piktogram GHS-nya adalah korosif dan bahaya lingkungan. Selain itu, hidrogen peroksida juga bersifat oksidator, dapat mempercepat pembakaran bila kontak dengan bahan mudah terbakar. Jika terjadi paparan terhadap hidrogen peroksida, terdapat beberapa langkah pertolongan pertama. Apabila terkena mata, segera bilas dengan air mengalir selama beberapa menit. Lepaskan lensa kontak jika ada, lalu segera cari bantuan medis. Jika terkena kulit, segera lepas pakaian yang terkontaminasi dan bilas kulit dengan air mengalir. Jika terhirup, korban harus dipindahkan ke udara segar. Bila tertelan, berikan air putih sebanyak 1 hingga 2 gelas tanpa memaksakan muntah dan segera bawa ke fasilitas kesehatan. Untuk penanganan dan penyimpanan, hidrogen peroksida harus disimpan di wadah non-logam, tertutup rapat namun dapat melepaskan tekanan internal, jauh dari cahaya dan panas, serta tidak boleh disimpan bersama bahan mudah terbakar, logam, ataupun bahan organik. Selama penanganan, wajib menggunakan alat pelindung diri seperti kacamata pelindung, sarung tangan nitril atau latex, dan jas laboratorium. Dan tidak lupa dengan sepatu tertutup dan celana tertutup. Terkait limbah, hidrogen peroksida tidak boleh dibuang langsung ke saluran air. Limbahnya harus dinetralkan terlebih dahulu, lalu diserahkan ke pengelola limbah B3 sesuai regulasi yang berlaku. Bila terjadi tumpahan, area harus segera dievakuasi, ventilasi diperbaiki, dan tumpahan diserap menggunakan bahan penyerap khusus. Contohnya seperti Chemizrop H+. Cairan yang tumpah tidak boleh dibiarkan masuk ke drainase air atau badan air. Sebagai kesimpulan, hidrogen peroksida 30% merupakan bahan kimia yang sangat bermanfaat di laboratorium, namun beresiko tinggi, terutama terhadap mata dan lingkungan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami MSDS dan mengikuti prosedur keselamatan saat menggunakannya, baik itu di luar laboratorium, baik di dalam laboratorium. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu meningkatkan kesadaran terhadap keselamatan bahan kimia di laboratorium.